Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Rucayanti, NIM 1931010113 dari Prodi Administrasi Bisnis 3C Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang data validation dalam rangka memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pengolahan Data 2 dengan dosen pengampu Pak Amrul Hindung Priamayu, SSI MCS. Di sini untuk data validation yang digunakan terdiri dari data validation with number, data validation text list, data validation date, data validation time, dan data validation list. Langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki data validation yang telah saya aplikasikan dalam daftar peserta seleksi kerja PT Sukses Cahaya Indonesia. Dan yang ini adalah data yang akan saya gunakan untuk video tutorial ini. Di sini untuk data validation-nya saya aplikasikan ke dalam daftar peserta seleksi kerja PT Sukses Cahaya Indonesia, di mana data-datanya terdiri dari nomor, nama, jenis kelamin, usia, domisili, melamar posisi, pengalaman kerja, jam daftar, dan juga tanggal daftar. Di bawah ini adalah panduan pengisian tabel-tabel yang masih kosong tadi. Dan di bawah adalah keterangan jenis kelamin. Saya menggunakan data validation list secara langsung. Untuk usia, data validation with number between, domisili, data validation text less than, melamar posisi, data validation list acuan tabel, pengalaman kerja, data validation with number greater than or equal to. Untuk waktu daftar, data validation time between, dan tanggal daftar menggunakan data validation date equal to. Langsung saja ke jenis kelamin. Ini kita drag terlebih dahulu. Kita pilih data ke data validation. Nah, ini adalah tabelnya data validation. Allow-nya kita pilih yang list. Sort-nya kita secara langsung. Jenis kelaminnya perempuan, laki-laki. Input message-nya kita buat masukkan jenis kelamin. Input message-nya hanya bisa diisi dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Selanjutnya error alert-nya, style-nya kita pilih information. Untuk title-nya input tidak sesuai. Input yang Anda masukkan bukan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Langsung aja kita oke. Nah, di sini sudah ada keterangan yang kita buat tadi. Dan untuk yang data validation list, ada tanda panah di sini, digunakan untuk memilih mana data yang akan kita gunakan. Misalnya Anissa Akbar, ini adalah perempuan, langsung saja kita klik. Untuk Agil Putra, jenis kelaminnya laki-laki. Ananda Putri, perempuan. Untuk mempercepatnya langsung saja saya copy dari sini. Nah, di sini jadi untuk pilihannya hanya ada perempuan dan juga laki-laki.
apabila kita memasukkan data yang tidak sesuai, misal saja nama laki-lakinya, laki I-nya 2, akan ada informasi input yang Anda masukkan bukan perempuan atau laki-laki, karena laki-lakinya tadi double I, jadi ada informasi seperti ini. Selanjutnya di data usia tadi kita menggunakan word number yang between. Caranya sama. Settingnya word number between. Ini saya akan membuat umurnya dari umur 20 sampai 27 tahun. Input message-nya masukkan usia. Input message-nya hanya bisa diisi dengan angka dengan rentan angka 20 sampai 27. Error alert-nya information sama seperti tadi. Sesuai. Ini kita buat input yang Anda masukkan bukan rentang angka 20 sampai 27. Kita klik OK. Nah, di sini juga sudah masuk informasinya. Untuk usia masukkan 20 tahun. Misal masih bisa karena rentannya 20 sampai 27. Misalnya kita buat 27 tahun juga masih bisa. Kita buat 19 tahun ada informasi karena rentannya bukan dari 20 sampai 27. Terus jika kita masukkan 28 juga tidak bisa. Oke, langsung saja saya copy dari sini. Nah, di sini untuk usianya sudah saya masukkan. Sini antara rentan 20 sampai 27 tahun sesuai dengan panduan pengisiannya juga. Langsung lanjut ke domisili. Selanjutnya domisili. Kita drag lagi. Terus data validation. Ini untuk domisili saya menggunakan text list. Di sini untuk text list-nya itu jumlah dari karakter hurufnya. Saya pilih yang less than. Ini maksimum saya buat 10. Input message-nya masuk domisili. Input message-nya hanya bisa diisi dengan karakter kurang 10. Error alert-nya information. Title-nya input tidak sesuai.
error message-nya input yang Anda masukkan lebih masukkan karakternya lebih 10. Klik OK. Nah, sudah ada keterangan di sini. Misal kita buat Madiun, masih bisa. Surabaya, masih bisa. Misal kita buat Malang, bisa. Misal Surabaya, tapi hanya ada banyak. Ini akan muncul informasi di mana jumlah karakter yang tadi saya ketikkan itu lebih dari 10. Jadi kalau kita mengetikkan di text list ini yang less than, itu kalau karakternya pas 10 itu juga tidak bisa. Jadi harus kurang dari 10. 9, 8 itu masih bisa. Langsung saja saya copy di sini. Nah, ini bisa semua karena karakternya kurang dari 10. Ini sudah saya sesuaikan dengan panduan pengisian yang telah saya buat. Langsung ke melamar posisi. Untuk melamar posisi ini saya menggunakan data validation yang list, di mana yang source-nya saya menggunakan acuan tabel. Jadi kalau yang tadi itu menggunakan cara langsung, dan yang ini saya menggunakan acuan tabel. Langsung aja di sini, terus di enter. Nah, ini sudah masuk. Input message-nya, title-nya saya buat masukkan misalnya pilihan posisi. Pilihan posisi. Input message-nya hanya bisa diisi dengan database atau programming. Error alert-nya information, title-nya input tidak sesuai. Error message-nya input yang Anda masukkan bukan database atau programming. Klik OK. Ini seperti jenis kelamin tadi, ada tanda panahnya seperti ini, tinggal dipilih database, programming, seperti ini. Bedanya tadi kalau untuk jenis kelamin saya menggunakan cara langsung menuliskan, sedangkan yang melamar posisi saya menggunakan acuan tabel. Saja saya copy di sini. Nah, sini sudah semua. Lanjut ke pengalaman kerja.
pengalaman kerja saya menggunakan data validation yang word number. Untuk datanya saya menggunakan greater than or equal to. Minimumnya saya buat 1 tahun. Ini titelnya masukkan pengalaman kerja. Input message-nya hanya bisa diisi dengan angka kurang dari 1. Error alert-nya kita pilih information, titelnya input tidak sesuai. Errornya input yang Anda masukkan bukan angka lebih, angka kurang dari 1. Angka lebih dari 1. Oke, ini sesuai panduan pengisian. Nah, dan seterusnya saya buat 1 tahun misalnya. Terus ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi untuk yang itu minimal saya gunakan 1 tahun. Jadi 1 masih bisa saya gunakan. 6 masih bisa, 7 misalnya ada 10 tahun masih bisa. Kalau saya klik 0 itu baru tidak bisa karena kurang dari 1. Ini saya hapus dulu karena panduan pengisiannya tadi tidak sampai 6, 7 sampai 10 tahun. Saya copy di sini. Sudah semua. Untuk selanjutnya itu jam daftar. Terus data validation-nya menggunakan time. Saya menggunakan rentan between. Start time-nya saya gunakan jam 6. Untuk end time-nya jam 21. Input message-nya masukkan jam daftar. Input message-nya hanya bisa diisi dengan rentang jam 6 sampai 21. Error alert-nya information, titelnya input tidak sesuai. Terus errornya input yang Anda masukkan bukan rentang jam 6 sampai 21. Tak oke. Nah, ini terus misal saya tuliskan jam 6. Bisa karena between ya, jadi jam 6 bisa, jam 21 bisa. Maaf, ini karena
tidak, titik 2, misalnya jam 21. Bisa jam 7. Bisa misalnya jam 5. Tidak bisa karena bukan rentangnya. Jam 21:01 juga tidak bisa. Jadi rentangnya hanya jam 6 sampai jam 21. Ya, saya copy di sini. Saya masukkan. Nah, ini rentannya semua dari jam 6 sampai jam 21 WIB. Terakhir, data yang terakhir ini tanggal daftar. Ini data validation gunakan date. Saya menggunakan equal to. Date-nya saya tetapkan tanggal sesuai dengan panduannya tadi, 15 bulan 11 2020. Input message-nya masukkan input message-nya hanya bisa diisi dengan tanggal 15/11/2020. Error alert-nya information, titelnya input tidak sesuai. Error message-nya input yang Anda masukkan bukan 15/11/2020. Langsung kita oke. Nah, ini jadi untuk yang equal to itu hanya satu data yang bisa dimasukkan. Selain itu nggak bisa. Jadi misal 15/11/2020 bisa. Kita buat 16/11/2020. Nggak bisa karena data yang saya inputkan tadi cuma 15 bulan 11 2020. Terus misal 14 juga tidak bisa. (15 11 2020). Saya drag sini. Nah, datanya sudah masuk semua. Ini sudah selesai, datanya sudah saya masukkan semua sesuai dengan panduan pengisian yang sudah saya buat, dari jenis kelamin, usia, domisili, pilihan posisi, terus pengalaman kerja, waktu daftar, dan tanggal daftar. Ya, sekian video tutorial data validation yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.